PCIMM Bantul Istihad Gerakan Tasdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, imawan dan imawati yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada awal bulan Ramadan ini, tanggal 24 April 2020, kita masih bisa bersilaturahim. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan tentang edaran pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu nomor 02 tahun 2020 tentang tuntunan ibadah di bulan Ramadan pada saat COVID-19. Bagaimana sebaiknya kita melakukan ibadah dalam kondisi yang seperti ini? Perlu saya sampaikan beberapa butir maklumat atau edaran yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah wabah COVID-19 adalah salah satu musibah yang merupakan ujian dari Allah atas dasar sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian umat Islam ketika menghadapi musibah ini hendaklah menghadapinya dengan sabar, tawakal, dan penuh dengan ikhtiar. Saudara-saudara yang saya banggakan, imawan dan imawati yang saya banggakan pula, pernyataan ini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 155. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitu pula di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidnillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ayat lain, yaitu ayat yang ke-22 dan 23, surat Al-Hadid, surat yang ke-57. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya
kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, imawan dan imawati yang saya banggakan. Di dalam butir yang pertama ini yang saya perlu jelaskan, bahwa ketika kita sedang ditimpa musibah yang telah ditentukan oleh Allah, atas izin dari Allah, hendaklah kita menghadapinya dengan sabar, tawakal, dan ikhtiar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah dan imawan-imawati yang saya banggakan. Sabar di sini ada dua pengertian. Yang pertama, sabar dalam pengertian yang pasif. Apa pengertian sabar dalam pengertian sabar pasif? Sabar dalam pengertian pasif adalah menerima bahwa itu semua merupakan ketentuan Allah. Kita harus menyadari bahwa apa musibah yang menimpa kepada kita pada saat ini itu adalah sudah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menerima semua itu adalah ketentuan dan merupakan ujian dari Allah, maka akan membuat seseorang lebih tenang dalam menjalani seluruh aktivitas hidupnya. Tidak akan muncul rasa mangkal, merasa gerutu, dan lain sebagainya. Di samping itu, saudara sekalian, ketika menghadapi musibah, ujian itu tidak hanya sabar yang bersifat pasif, tetapi bagaimana kita mengembangkan apa yang disebut dengan sabar secara aktif. Apa sabar aktif? Sabar aktif bukan hanya berarti menerima, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan atau sikap nyata. Nah, persoalannya pada saat ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah dan imawati yang saya banggakan, masih ada orang yang salah dalam persepsi ketika menghadapi COVID-19 pada saat ini. Bahwa kita hanya takut, sangat takut dengan COVID-19, tidak takut dengan Allah. Bukan seperti itu yang kita pahami, bahwa Allah adalah zat yang harus kita paling takuti daripada semua yang ada di sini. Bagaimana sebenarnya menempatkan sabar aktif ini? Sabar aktif merupakan bagian kelanjutan daripada sabar pasif. Sabar pasif artinya kita menerima apa yang telah ditentukan, apa yang telah diizinkan oleh Allah kepada kita semua. Maka dengan adanya sabar pasif itu, kita menjadi tenang di dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan kita. Namun demikian, kita perlu mengembangkan sabar aktif, yaitu tidak hanya sekedar menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah atas izin Allah, tetapi kita pun harus mewujudkannya dengan tindakan atau sikap nyata. Pertanyaannya adalah, apa sikap nyata, tindakan yang harus kita lakukan dalam kondisi pada saat seperti ini? Kita kembali kepada persoalan wabah COVID-19 pada saat ini. Maka perlu juga kami sampaikan poin yang kedua yang ada di dalam yang disebut dengan edaran pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu bahwa COVID-19 adalah merupakan persoalan kita bersama. Tidak hanya itu menimpa kepada satu bagian, satu kelompok, tapi ini sudah mendunia. Maka penyebarannya adalah sangat berat atau sangat cepat. Oleh karena itu, di dalam edaran itu disebutkan, usaha aktif mencegah penularan COVID-19 merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad. Dan sebaliknya, tindakan sengaja yang membawa pada resiko penularan merupakan tindakan buruk atau perbuatan zalim. Inilah yang disebut dengan sikap sabar kita, yang disebut dengan sikap sabar aktif. Kita memahami bahwa penularan COVID-19 ini sangat cepat, maka bentuk ikhtiar apapun, bentuk aktif
ada ikhtiar yang kita lakukan, itu semua merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad. Inilah yang perlu kita sadari, saudara-saudara sekalian, imawan dan imawati yang berbahagia rahimakumullah. Di dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan, umpamanya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 195. Dalam potongan ayat itu Allah berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Kalau di dalam hal ini, yaitu tentang COVID-19, ada informasi dari orang, dari pihak yang berwenang, yaitu bagian kesehatan, bahwa COVID-19 itu adalah satu virus yang di dalam penyebarannya itu sangat cepat dan tidak nampak oleh kita, maka kita jangan sampai menjerumuskan ke dalam kerusakan. Maka kita perlu melakukan ikhtiar. Apa ikhtiar yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi yang semacam ini? Ada berbagai upaya dalam rangka untuk menghindari COVID-19 pada saat ini, yaitu yang bersifat dengan tindakan preventif. Dalam rangka menghindari dampak buruk perkembangan COVID-19, harus diperhatikan berbagai petunjuk dan protokol yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, yaitu kesehatan, termasuk melakukan yang sekarang dikenal dengan perenggangan sosial, atau yang kita sering dengar adalah social distancing, atau di dalam bahasa Arabnya adalah at-taba'ud al-istima'. Begitu juga upaya stay at home, tetap tinggal di rumah. Begitu pula bagi orang yang bekerja sehari-hari di perkantoran, di sekolah, di perguruan tinggi, yaitu dengan istilah work from home. Bekerja dari rumah, tinggal tetap di rumah, tapi dengan artian ada pekerjaan yang dilakukan. Maka dalam hal ini, satu yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi tindakan preventif kita yang berkaitan dengan COVID-19 ini adalah kita melakukan tindakan peregangan sosial yang disebut dengan social distancing atau upaya tetap tinggal di rumah. Kenapa hal ini dilakukan? Karena dengan berdasarkan beberapa riwayat di dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yuradu mumridun ala musihin." Rasulullah bersabda, jangan orang sakit dicampur baurkan dengan orang yang sehat. Awalnya hadis ini berbicara tentang unta yang sakit dengan unta yang sehat. Kalau sekarang konteksnya pada saat ini ada orang yang sudah terkena positif COVID-19 dan ada orang yang belum positif COVID-19. Bahkan sekarang ada dengan orang tidak gejala, tanpa gejala. Maka ini sesuatu yang sangat sulit kita hadapi pada saat ini. Maka dengan adanya ayat ini atau hadis ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, hendaklah orang yang sakit itu tidak dicampur adukan dengan orang yang sehat. Maka dengan cara social distancing itu untuk menjaga preventif supaya tidak terjadi penularan cepat daripada COVID-19 ini. Begitu juga riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang menceritakan tentang Umar bin Al-Khattab ketika melakukan perjalanan ke Syam. Falamma kana bisarga balagahu annal waba qad waqa'a bisyam. Ketika Umar melakukan perjalanan ke Syam, ketika sampai di Syarq, ada informasi yang sampai bahwa annal waba qad waqa'a bisyam, bahwa telah terjadi wabah sampai kepada Syam. Hal ini
disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Bagaimana? Apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila kamu mendengar wabah di suatu wilayah, fala taqdamu alaihi, maka janganlah kalian memasuki wilayah yang sedang terkena wabah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tapi jika wabah itu terjadi di tempat kamu berada, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah keluar atau pergi dari tempat itu. Isyarat tunas dari hadis ini bahwa kalau terjadi wabah seperti COVID-19 pada saat ini, maka upaya preventif yang dilakukan adalah kita stay at home, tidak keluar dari rumah. Kenapa tidak keluar dari rumah? Agar kita terhindar dari virus COVID-19 pada saat ini. Begitu pula ketika kita melihat ada orang yang sudah terkena positif COVID-19, maka jangan sampai orang yang terkena COVID-19 itu pun menulari kepada orang yang dalam keadaan sehat. Kemudian saudara-saudara yang berbahagia rahimakumullah, pada edaran berikutnya saya sampaikan bahwa bagaimana ketika menghadapi musibah pada saat ini seperti COVID-19 pada saat ini. Berkaitan dengan masalah ibadah yang perlu saya sampaikan, karena pada saat ini mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi, bagaimana melakukan sholat yang 5 waktu, kemudian sholat tarawih, kemudian ada juga sholat subuh dan aktivitas lain di bulan Ramadan. Pada edaran yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah berikutnya adalah berkaitan khusus dengan pelaksanaan ibadah, karena ini merupakan edaran tentang tuntunan ibadah ketika terjadi musibah COVID-19. Dan ini diberlakukan pula mungkin pada suatu saat dengan musibah yang sama. Bahwa pada prinsipnya, sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban agama yang harus dikerjakan dalam segala kondisi. Artinya jangan sampai seorang muslim, termasuk kita, imawan dan imawati yang saya banggakan, ketika kita ditimpa musibah, jangan sampai kita memiliki persepsi yang salah atau keliru, bahwa kondisi itu menjadikan kita tidak melakukan ibadah karena itu menjadi satu hal yang dihadapi oleh kita. Tapi kita ingat, dalam kondisi apapun, tetap bahwa sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban agama yang harus ditunaikan dalam keadaan kondisi apapun. Kenapa? Karena ini jelas ya. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kemudian hadis lain berkaitan dengan persoalan ibadah yang kita lakukan walaupun dalam kondisi apapun, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dari Imran bin Husain. Qala kanat bi bawasir fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa pernah penyakit wasir menimpaku. Kanat bi bawasir. Pernah suatu saat penyakit wasir menimpaku. Fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara sholatnya. Bagaimana cara sholat ketika saya sedang dalam kondisi
diberi cobaan oleh Allah yang berupa wasir. Faqala sholli qa'iman. Maka Rasulullah memberikan arahan kepada Imran bin Husain, ketika kamu dalam kondisi menerima sedang mengalami bawasir apapun, maka sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan. Apabila tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri, maka duduklah. Fa illam tastati fa'ala janbin. Maka apabila tidak mampu juga, maka lakukanlah sholat itu dengan berbaring. Artinya, saudara-saudara sekalian, imawan dan imawati yang saya banggakan, dalam kondisi apapun, sholat 5 waktu itu adalah merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau kita mampu melakukan dengan cara berdiri, maka lakukanlah dengan berdiri. Jika tidak mampu dengan cara melakukan berdiri, bisa dengan cara duduk. Kalau tidak bisa dengan cara duduk, maka lakukanlah dengan cara berbaring. Saudara-saudara yang dirahmati Allah dan imawan imwati yang saya banggakan. Oleh karena itu, edaran pimpinan pusat Muhammadiyah poin berikutnya masih ada hubungan dengan poin-poin yang sebelumnya. Dalam kondisi keterserbannya COVID-19 seperti sekarang, yang mengharuskan perenggangan adanya social detensi, salat 5 waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, musola, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak. Kenapa hal ini disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah? Bahwa ini semua dilakukan dalam rangka untuk menghindari dari mudarat tertularnya penularan COVID-19. Hal ini didasarkan beberapa dalil, seperti di dalam hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Hadis ini sering dipakai dalam beberapa kondisi darurat, dalam kondisi madarat, yaitu la dororo wa la dirar. Bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada kemudaratan dan tidak ada pemudaratan. Artinya jangan sampai kita melakukan satu tindakan yang bisa membahayakan kepada orang lain, dan jangan sampai kita pun masuk kepada suatu kondisi dan kita terkena madarat oleh kondisi tersebut. Kemudian ada juga hadis ketika berkaitan dengan masalah sholat berjamaah. Ini menjadi pertanyaan. Apakah dalam kondisi COVID-19 ini kita tetap melakukan sholat dengan berjamaah di masjid, atau kita cukup melakukannya di rumah bersama dengan keluarga? Karena kondisi kita pada saat ini adalah kondisi sangat darurat, di mana COVID-19 ini masih berjalan terus. Dan kita tidak tahu, tidak bisa kita melihat siapa yang terkena dan di mana COVID-19 itu berada. Apakah kita juga sudah termasuk yang terkena atau tidak. Oleh karena itu, di dalam penjelasan ini pun dijelaskan bahwa Nabi SAW menegaskan, orang boleh tidak mendatangi sholat jamaah meskipun sangat dianjurkan sholat berjamaah itu, apabila ada uzur yang berupa keadaan menakutkan dan adanya penyakit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW, man sami'al munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi udrun qalu wa mal udru qala khawfun aw maradun lam tuqbal minhu shalah allati shallah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar azan lalu tidak ada uzur baginya untuk menghadiri jamaah, para sahabat bertanya, apa uzurnya? Beliau menjawab, keadaan takut dan penyakit, maka tidak diterima sholat yang dilakukannya. Maka ini salah satu uzur yang membolehkan seseorang boleh tidak melakukan mendatangi
sholat berjamaah yang dilakukan di suatu tempat atau masjid. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi COVID-19 yang dikategorikan kepada maradun atau bisa juga kepada khaufun, adanya kekhawatiran kita tertular dengan adanya COVID-19 ini. Selain itu, saudara-saudara sekalian, imawan dan imawati yang saya banggakan, agama hendaklah dijalankan dengan mudah dan sederhana. Tidak boleh secara memberat-beratkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Barzah al-Aslami. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum hadiyan qasidan." Rasulullah bersabda ketika berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan ibadah. "Alaikum hadiyan qasidan." Hendaklah kamu menjalankan takarub kepada Allah secara sederhana. Beliau mengulangi kalimat "Alaikum hadiyan qasidan" salasa marrat, 3 kali. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diulang oleh Rasulullah sampai 3 kali itu sangat penting. Apa pentingnya dalam teks ini atau dalam riwayat ini? Bahwa di dalam pelaksanaan ibadah hendaklah kita melakukannya dengan mudah dan sederhana, tidak boleh secara memberat-beratkan. Fa'innahu man yushadda din yaglibuhu. Karena barang siapa mempersulit agama, ia akan dipersulit. Oleh karena itu, berdasarkan riwayat-riwayat ini, maka pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan satu tuntunan di dalam melakukan sholat berjamaah ini boleh tidak dilakukan di masjid. Karena kita dianjurkan stay at home, maka pada kesempatan ini kita ambil hikmah bahwa dalam kondisi COVID-19 ini kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu berjamaah dengan keluarga di rumah masing-masing. Bagaimana? Mungkin ada di antara saudara-saudara yang berbagi rahmatullah. Begitu juga imawan dan imawati, ada muncul pertanyaan. Bagaimana pahalanya? Kalau orang yang sudah biasa melakukan sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba sekarang ada edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah, hendaklah kita melakukan sholat di rumah saja. Walaupun di rumah tetap dengan berjamaah catatannya. Maka kaitan dengan ini perlu kami sampaikan, ketika muazzin melakukan atau melantunkan azan, supaya tetap sholat itu dilakukan di rumah masing-masing dengan berjamaah. Maka ketika melakukan azan, ketika sampai pada kalimat hayya ala sholat, muazzin hendaklah mengganti kalimat tersebut dengan sallu fi rihalikum. Sholatlah kalian di rumah kalian. Ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu meskipun tidak dilaksanakan secara berjamaah di masjid, tetap dilaksanakan berjamaah di rumah masing-masing. Bagaimana tentang pahala? Orang yang sudah terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid, kemudian ada himbauan, ada tuntunan dari pimpinan pusat Muhammadiyah supaya sholat 5 waktu itu dilakukan berjamaah di rumah masing-masing. Apakah pahalanya sama? Ada hadis yang perlu saya sampaikan agar hal ini bisa menenteramkan kepada kita semua. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safar." Apabila seseorang yang terbiasa sudah melakukan ibadah, dia terkena sakit, aw safar, atau dia dalam melaksanakan perjalanan. Dengan sakit dan melakukan perjalanan itu, dia tidak bisa melakukan sholat berjamaah seperti biasanya. Bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang kondisi seperti ini? Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka dia tetap akan diberi pahala seperti dia ketika melakukan dalam kondisi sehat
dan tidak melakukan perjalanan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, imawan dan imawati yang saya banggakan, marilah meskipun kita melakukan sholat di rumah dengan keluarga, dengan berjamaah, insya Allah akan menetapkan pahala kita melakukan sholat berjamaah di rumah itu seperti kita sudah terbiasa melakukan sholat dengan berjamaah di masjid kita masing-masing. Saudara-saudara yang berbahagia rahimakumullah dan imawan imawati yang saya banggakan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan, mungkin yang sampai ini masih ada persoalan berkaitan dengan salat Jumat. Hari ini, pada hari pertama kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan insya Allah nanti pada minggu-minggu depan, kita pun akan melakukan salat Jumat. Bagaimana tentang salat Jumat? Pada kondisi COVID-19 ini, Muhammadiyah dalam edaran itu juga memberikan satu tuntunan kepada warganya, secara khususnya dan pada umumnya kepada umat Islam, bahwa sholat Jumat diganti dengan sholat duhur di rumah masing-masing. Hal ini didasarkan kepada keadaan masyaqqah, kondisi yang sulit. Kenapa sangat sulit? Karena kita menyadari bahwa COVID-19 itu tidak nampak secara kasat mata. Berbeda ketika mungkin seseorang atau kelompok ketika menghadapi musuh, ketika dalam perang, itu nampak. Tapi ketika menghadapi kondisi COVID-19 itu tidak nampak. Maka sekarang ada istilah orang tanpa gejala. Kenapa? Karena tidak nampak. Bisa jadi orang tanpa gejala itu nanti akan terkena positif. Nah, ini masyaqqah. Yang kedua, tertularnya COVID-19 ini sangat cepat. Ini pun masyaqqah. Maka karena ini masyaqqah, maka di dalam agama ketika ada kesulitan, maka di situ muncullah kemudahan. Ketika sholat Jumat itu tidak dilakukan dengan secara yang seharusnya, maka kembali kepada penggantinya, yaitu melakukan sholat duhur 4 rakaat di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang berbahagia rahimakumullah, hal ini pun didasarkan kepada beberapa dalil dan kaidah-kaidah usul yang menjelaskan bahwa suatu yang masyaqqah hendaklah kita lebih perhatikan dan kita pegang, dijadikan sebagai dasar bagaimana kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Seperti di dalam kaidah tentang menghindari madarat lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang kita pahami di dalam menjalankan agama itu kita menjaga dalam maqasid syariah itu disebut dengan hifduddin, menjaga agama. Tapi ada aspek lain dalam maqasid syariah itu adalah hifdun nasal, menjaga keturunan. Hifdun nafas, menjaga jiwa, terutama yang berkaitan dengan menjaga jiwa. Agar terhindar dari tersebarnya COVID-19, yang ini bisa jadi akan merenggut nyawa kepada orang yang terkena wabah COVID-19 ini, maka disinilah muncul yang disebut dengan hifdun nafas, menjaga jiwa. Maka kaidah ini tepat. Supaya kita terhindar dari kemadharatan, maka kita lebih mengutamakan menjaga kemadharatan itu supaya tidak terjadi. Meskipun ada kemaslahatannya, yaitu bahwa sholat itu dalam rangka menjaga agama, betul. Tapi yang harus diingat adalah ketika kita menghadapi COVID-19, kita pun ada pertimbangan lain, yaitu yang disebut dengan hifdun nafas, menjaga jiwa. Maka
kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih pun kita gunakan dalam rangka memahami apa yang harus kita lakukan pada saat ini. Kemudian berikutnya, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah dan imawan imawati yang saya banggakan. Karena kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu nanti kaitannya dengan bulan Syawal. Di bulan Ramadan itu pun ada amalan-amalan utama yang harus dilakukan oleh umat Islam. Meskipun dalam kondisi keadaan kita sedang menghadapi COVID-19 ini. Bagaimana tentang tuntunan yang telah disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah berkaitan dalam beribadah di bulan Ramadan ini? Apabila kondisi mewabahnya COVID-19 hingga bulan Ramadan dan bulan Syawal mendatang tidak mengalami penurunan, nah kita ini hendaklah mengupdate, mengikuti perkembangan bagaimana COVID-19 saat ini. Apakah nanti di bulan Ramadan sampai bulan Syawal itu semakin menurun atau semakin naik? Maka dalam edaran ini disebutkan apabila tidak mengalami penurunan. Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yaitu pada prinsipnya puasa Ramadan tetap dilakukan. Karena puasa bulan Ramadan itu adalah satu kewajiban, maka ini tetap dilakukan. Kecuali bagi orang yang sakit dan yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik dan wajib menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat. Artinya secara prinsip, saudara-saudara yang dirahmati Allah dan imawan imawati yang saya banggakan. Pada bulan Ramadan ini, puasa bulan Ramadan itu tetap dilakukan. Bagi orang yang dalam keadaan sakit, karena kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik, boleh tidak melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi nanti diganti di luar bulan Ramadan yang disebut dengan qadha. Maka kita akhir-akhir ini mendengar kemarin ada kelompok yang meminta kepada Majelis Ulama agar puasa itu ditunda. Ini kan suatu hal yang lucu. Ketika dalam kondisi apapun, ibadah yang wajib itu tetap harus dilakukan. Seandainya tidak mungkin dilakukan karena kondisi tertentu, maka Allah memberikan solusi. Solusinya apa? Maka saya kembali kepada prinsip awal. Seperti sholat pada prinsipnya, itu adalah wajib dilakukan. Sholat 5 waktu sehari semalam. Begitu juga puasa di bulan Ramadan, wajib tetap dilakukan bagi orang yang sehat. Sedangkan bagi orang yang sakit, baik itu sakit karena sakit biasa, sakit menaun dan lain sebagainya, ada rukhsah. Maka bagi orang yang sakit, pada saat ini, boleh tidak menjalankan ibadah puasa, maka berapa hari dia melakukan puasa dan karena sakit tidak bisa menjalankannya dengan baik, maka dia wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Yang kedua, untuk menjaga kekebalan tubuh, puasa Ramadan dapat ditinggalkan oleh tenaga kesehatan yang sedang bertugas dan menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat. Ini adalah solusi bagi saudara-saudara kita, yaitu tim medis. Orang-orang yang ada di garda depan dalam menghadapi COVID-19 ini, kalau memang kekebalan tubuh dalam melaksanakannya itu ada kesulitan, maka di sini Allah telah memberikan upaya kemudahan, yaitu dengan boleh meninggalkan ibadah puasa pada saat itu untuk tenaga kesehatan, tenaga medis, dan menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi.
Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang berbahagia rahimakumullah dan imawan imawati yang saya banggakan. Berkaitan dengan amalan ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita mengacu kepada tuntunan ibadah bulan Ramadan menurut putusan tarjih. Di dalam putusan itu disebutkan bahwa ketika terjadi datang bulan Ramadan, fa'aksir minas sodaqah, perbanyaklah sodaqah. Wa mudarasatil Qur'an, dan perbanyaklah tadarus Al-Quran. Wa qum qiyamul lail, dan tetap melakukan qiyamul lail. Wa'taqif fil asril awakhir, dan melakukan i'tikaf pada 10 hari yang terakhir. Saudara-saudara yang berbahagia rahimakumullah, berkaitan dengan amal utama di bulan Ramadan yang saya sebutkan tadi ada 4. Pertama adalah memperbanyak sedekah. Artinya, saudara-saudara yang berbahagia rahimakumullah dan imawan imawati yang saya banggakan, meskipun dalam kondisi COVID-19 ini, tetap anjuran untuk memperbanyak infak sedekah kita lakukan secara maksimal dalam rangka pencegahan atau menanggulangi wabah COVID-19. Yang kedua, bagaimana tentang sholat tarawih? Qiyamul lail. Tetap di dalam bulan Ramadan itu ada amal utama yang dilakukan, yaitu qiyamul lail atau sholat tarawih, sholat tahajud yang kita lakukan, baik dilakukan setelah sholat isya maupun menjelang sholat subuh. Maka pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan tuntunan kepada kita semua. Sholat tarawih dilakukan di rumah masing-masing. Dan takmir tidak perlu mengadakan sholat berjamaah di masjid, musola, dan sebagainya. Termasuk kegiatan Ramadan lainnya, yaitu ceramah-ceramah, tadarus berjamaah, i'tikaf, dan kegiatan berjamaah lainnya, karena kita dalam kondisi COVID-19 pada saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah edaran ini kita kawal, bagaimana kita melakukan sholat tarawih. Kita upayakan tetap sholat tarawih itu dilakukan, bukan berarti libur. Tidak ada kegiatan sholat tarawih. Kalau biasa kita melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid, karena kondisi kita sedang dalam kondisi COVID-19 ini, kita lakukan sholat tarawih itu dilakukan berjamaah di rumah masing-masing dengan keluarga kita masing-masing. Begitu juga kegiatan lain, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Artinya kalau di bulan Ramadan sebelumnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, imawan dan imawati, bisa membaca Al-Quran khatam berkali-kali di bulan Ramadan sebelum Ramadan pada saat ini, maka pada saat ini pun membaca Al-Quran tetap dilakukan, meskipun tidak dilakukan secara berjamaah di masjid, kita bisa melakukannya di rumah masing-masing. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah dan imawan imawati yang berbahagia rahimakumullah. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah setelah kita nanti masuk bulan Ramadan dan diakhiri kita masuk pada bulan Syawal. Pertanyaanlah adalah bagaimana tentang sholat Idul Fitri. Tadi saya sampaikan di depan, apabila kondisi mewabahnya COVID-19 ini hingga bulan Ramadan dan Syawal mendatang tidak mengalami penurunan, maka Muhammadiyah memberikan tuntunan kepada warganya, sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah dan merupakan syiar agama yang amat penting. Namun apabila pada awal Syawal 1441 Hijriah mendatang, tersebarnya COVID-19 belum mereda, maka sholat Idul Fitri dan seluruh rangkaiannya, yaitu pawai, takbir atau yang disebut dengan takbir keliling, halal bihalal, dan lain sebagainya,
tidak perlu diselenggarakan. Ini kita melihat kondisi. Kalau seandainya nanti sampai akhir bulan Ramadan masuk pada tanggal 1 Syawal itu COVID-19 belum mereda, maka sebaiknya Muhammadiyah memberikan edaran petunjuk bahwa sholat Idul Fitri dan rangkaian kegiatan-kegiatannya mulai dari takbir keliling atau takbiran, halal bihalal, silaturahim tidak perlu diselenggarakan seperti biasanya. Tetapi apabila berdasar ketentuan pihak berwenang COVID-19 sudah mereda, ini juga harus hati-hati. Yang menentukan bahwa COVID-19 itu sudah mereda bukan takmir masjid, bukan pimpinan cabang Muhammadiyah, bukan pimpinan ranting Muhammadiyah, bukan pimpinan daerah Muhammadiyah, bukan pimpinan wilayah Muhammadiyah, tetapi adalah yang berwenang, yaitu kesehatan atau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di garis depan, di garda depan, yaitu tim medis. Kalau tim medis mengatakan bahwa COVID-19 pada awal Syawal sudah mereda, bahkan sudah dinyatakan itu sudah tidak ada, maka hal ini bisa dilakukan. Konsentrasi banyak, maka dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan petunjuk dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengenai hal ini. Saudara-saudara yang berbahagia rahimakumullah dan imawan, imawati yang saya banggakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelengkap bagi amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita menjadi lebih mantap lagi di dalam beragama menurut paham dan perspektif Muhammadiyah, bagaimana kita menjalankan keagamaan kita ini meskipun dalam keadaan COVID-19. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.